Semuanya duduk yang nyaman, duduknya relax. Oke. Di sini masih pagi, ini masih semangat, habis upacara. Masih. Ada yang udah mulai mengantuk. Ada yang udah mulai mengantuk, kenapa? Masih pagi harus semangat ya, oke. Biar semangat, duduknya yang nyaman. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan. Oke. Di sini ibu punya 3 benda. Apa ya? Benda ini. Nah, sebelum itu apa yang kalian pikirkan ketika melihat benda yang pertama? Apa yang kalian pikirkan? Makan. Nah, apa sih ciri khasnya dari durian? Wanginya. Wah, ini bagus sih. Gimana baunya? Baunya enak atau enak? Yang suka durian? Yang suka durian? Yang nggak suka? Oke. Yang nggak suka, kenapa tidak suka durian? Kenapa tidak suka durian? Karena rasanya kah atau baunya? Oke. Karena apa? Tidak suka durian. Aromanya terlalu menyengat kah atau rasanya kurang enak? Aromanya oke. Yang kedua gambar apa ini? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat jengkol? Baunya gimana? Menyengat. Ya, oke. Yang ketiga gambar apa ya? Yang biasa bikin sebelah. Kencur. Baunya gimana? Gitu ya. Oke, bau rempah-rempah. Oke. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera penciuman. Panca indera penciuman itu apa ya? Hidung. Oke, semuanya punya hidung ya? Ya. Oke, ya punya. Oke. Sebelum itu, nah apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengenal bagian-bagian utama hidung. Bagiannya apa aja ya yang paling utama? Nah, setelah belajar, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan fungsi dari bagian utama hidung itu ada apa aja. Terus kalian kalau ditanya hidung itu cara kerjanya gimana ya? Biarkan setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan bagaimana cara kerja hidung. Kemudian kalian juga diharapkan bisa untuk membedakan kebiasaan yang baik dan yang tidak baik dalam menjaga kesehatan hidung. Kalau minggu lalu kita belajar panca indera apa? Ada yang masih ingat? Telinga belajar saling Nah, betul, telinga. Telinga itu fungsinya apa? Mendengar. Ya, mendengar. Nah, sebelum kelas dimulai, ibu mau kita sepakati terlebih dahulu. Sepakat kelasnya supaya belajarnya nyaman, kita harus apa? Tertib. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Lihat sudah bersih belum kolong mejanya atau di bawah lantainya sudah bersih belum? Sudah? Ada di kelas. Oke. Nanti dibuang ya setelah ini. Oke. Kasih kolam bersih, tertib. Terus apa lagi supaya kita belajarnya nyaman? Tidak berisik atau kita harus saling menghargai. Ketika ada temannya berbicara atau nanti kegiatan pembelajaran nanti kita harus saling menghargai, ya. Oke. Kemudian saling menghormati
sopan dan santun. Oke, bisa disepakati? Bisa. Oke. Nanti kita akan belajar. Nanti aktivitas belajar kita akan bermain detektif lagi. Kali ini detektifnya berbeda. Kemarin kita detektif bunyi. Terus penciuman. Sekarang kita akan menjadi detektif yang mencium misteri bau-bau yang ada di dalam box rahasia yang sudah dibuka. Box rahasia apa itu? Setiap hari kita kan berperan hidup untuk mengenali berbagai macam bau. Hari ini kita akan cari tahu bagaimana hidup membantu kita untuk mencium, mengenal bagian hidung, serta menemukan bagaimana cara menjaga kesehatan hidung. Oke. Nah, ada yang mau coba? Satu orang ke depan. Orang dari laki-laki satu. Boleh akan. Iya. Ini oke. Dari sini. Bawa apa itu? Oke, duduk dulu sambil dipikirkan. Selanjutnya dari perempuan, ibu mau minta satu. Oke, Aisyah tadi Idris. Boleh siapa? Boleh Idris. Ya, boleh Idris. Oh, boleh di sini ya, boleh. Ya. Ini mana? Tuh. Bau apa ini? Ya Allah, dulu jangan aroma apa yang kamu cium? Bukan, duduk lagi. Jawabannya belum. Coba. Apa itu? Bensin. Bukan. Krim. Bukan. Itunya membersihkan lantai. Iya, betul. Oke. Nah, pernahkah kamu mengalami beberapa hal ini? Yang pertama juga aroma apa? Masakan. Pernah tidak mencium aroma masakan? Oke. Terus ada lagi. Bunga apa yang pernah kalian cium? Bunga apa? Bunga melati. Ada lagi. Dari perempuan. Yang ketiga, itu orangnya kenapa? Bau apa? Ya, 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 oke, itu adalah bau. Nah, mengapa ya kita bisa mengetahui ada bau makanan dari jarak tertentu? Kenapa? Karena kita menciumnya. Mengapa kita ingin menutup hidung ketika mencium bau yang tidak sedap? Kenapa? Karena baunya nggak enak. Ya, betul. Oke. Terus bagaimana hidung bisa mengenali berbagai macam bau? Bagaimana? Hidung itu bisa mengenal bau itu dari mana? Dari aromanya. Nah, hari ini kita akan mencari tahu jawabannya seperti apa. Nah, oke. Sekarang lagi. Oh ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mencium berbagai macam
bagaimana indera penciuman kita bekerja, ya. Oke. Kita akan membagi menjadi 5 kelompok lagi. Kemarin 4, kemarin 5, tapi yang orangnya ada yang 4, ada yang 5. Nah, sekarang pembagian kelompoknya dibagi secara acak ya. Nanti duduknya seperti biasa. Ini kan mejanya sudah diatur. Nanti yang pindah hanya orangnya saja ya. Misalkan di sini kelompok 1, orang-orang yang kelompok 1 pindah ke sini. Di sini kelompok 2 nanti pindah ke sini. Tapi jangan ribut, jangan bersuara saat pindah kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Dibagi kelompoknya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir di bawah. Nih, nanti ibu sudah masukkan apa namanya? Yang dari pangeran ya? Pangeran. Kita mulai yang 2, 3. Jadi tidak apa-apa ya, yang laki-lakinya nanti saling bekerja sama. Oke. Emang ada yang laki-laki semua? Ada. Yang ini Malika ke sini. Kelompok 5 juga. Kelompok 5. Iya, Bu. Yang mana? Malika itu perempuan ya? Oh, berarti ini kan yang laki-lakinya 1, yang ini perempuannya 1. Berarti yang dari sini laki-laki tukar ke sini perempuan. Ya. Mau siapa yang mau dari perempuan? Dari kelompok yang mau menemani Malika siapa? Zaskia, Maya, Ananda. Siapa yang mau menemani Malika? Nanti perempuan-perempuan semua, laki-laki semua. Siapa namanya? Zaskia. Oke, berarti Zaskia pindah ke kelompok 5. Dari laki-laki siapa yang mau menemani Razendra? Aku. Ini yang dari segitiga. Revano, Resti. Oke, berarti akan pindah ke kelompok 4. Zaskia pindah ke kelompok tadi Zaskia benar? Ya. Zaskia pindah ke kelompok 5. Bisa dipahami?
akan menyediakan lembar kerja murid atau LKM yang nantinya untuk kalian kerjakan. Berkelompok, ya berkelompok. Nanti dikerjakan bersama-sama. Ibu akan menilai selain dari jawaban, Ibu akan menilai kalian dari bagaimana cara kalian bekerja sama, cara kalian berdiskusi, itu akan dinilai. Jadi yang tidak ikut silakan dicatat namanya siapa atau dikasih tanda, ya. Oke. Bukan. Jadi yang bekerja itu silakan dibagi siapa sebagai pencatat. Nanti ada yang satu orang untuk maju. Aku ya kelompok di misi 1 maju itu mencium beberapa aroma, gitu ya. Nanti ada yang bertugas untuk mencatat, yang mencium aroma, yang mau nulisnya dan diskusi. Oke, bagikan dulu ya, biar sambil dilihat. Iya, bergantian nanti sama kelompok lain juga. Oke, dilihat dulu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu LKM-nya. Nah, kelompok yang pertama ini secara berkelompok diisinya ya, secara berkelompok. Yang pertama di situ ada identitas kelompok. Seperti biasa, nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa aja di situ. Nama kelompoknya kelompok berapa? Iya, yang tadi yang dibagi. Sama berarti ini kelompok kelompok ya. Oke, perhatikan terlebih dahulu. Misi yang pertama itu adalah detektif aroma. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan sampel dari aroma berbagai macam. Jangan aneh-aneh. Nanti kalian menebak ya. Oke. Di sini ada 6 sampel aroma yang berbeda. Nanti perwakilan setiap kelompok secara bergantian, misalkan kelompok 1 dulu nih, nanti milih 4 dari 6, tapi nyiumnya bergantian di sini. Misalkan aku mau 1 dulu, boleh 1 terus balik lagi. Nanti ditulis aroma apa, dugaannya kalian menduga itu aroma apa. Nanti dituliskan di sini. Di sini nama aromanya apa? Nah, di sini nih. Yang A, B, C, D. Iya, betul sekali. Yang A, B, C, D. Nah, di situ ya. Ya, iya yang A, B, C, D. A, B, C, D misalkan yang A ngambil sampel 4. Nah, ngambil sampel 4. Nanti di situ kalian tulis menduga itu aroma apa. Kemudian apakah aromanya bisa dikenali? Misalkan oh kenal nih, tahu berarti iya. Misalkan nggak tahu berarti aromanya tidak diketahui. Terus lihat dari aromanya apakah menyengat. Kalau menyengat berarti kuat. Kalau sedang oh sedang aja berarti sedang. Atau nggak kecium berarti lemah aromanya. Bisa dipahami. Kalau salah apa? Nggak apa-apa ya. Oke. Nomor dari misi 1 bisa dipahami. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan misi yang kedua. Nah, di situ ada pertanyaan, bagian tubuh apa yang kalian gunakan untuk mengenali aroma. Nanti jawabannya langsung ditulis di sini. Terus dari misi 1 yang sudah kalian lakukan, nanti apakah kalian harus menjawab apakah semua aromanya bisa kalian kenali dengan mudah. Kalau misalkan kenal semua berarti ya. Kalau ada yang tidak kenal aromanya berarti checklist 3. Kenapa? Ada
ada yang tidak kenal, misalkan gitu. Nanti alasannya juga ditulis. Sekarang misi yang ketiga adalah mengenali bentuk dan bagian hidung. Yang misi ketiga kita tunggu dulu, setelah misi 2 selesai nanti ibu akan menginstruksikan lagi. Oke? Dari sini bisa dipahami. Kita kerjakan sampai misi 2 terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham? Paham? Bisa dimulai? Oke, mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mencium aroma? Ya. Mau pilih 4. Pilih 4 dari 6. Misalkan nih pilih ini. Yang paling kanan di tengahnya. ada angkanya 1 sampai 6. Yang mana aja? Atas sama bawah kanan. Sarannya itu berapa? Satu lagi. Yang di kanan yang di kanan. Oke. Nah, oke. Coba dibuka di sini aja. Mau sambal berapa dulu? Nah, oke. Sampel 6. Silakan kasih tahu temannya. Sampel 6. Ini kan tulis sampel 6 gitu. Di sini tulis aja 6 sampai A. Di sini Ya, 6. A. Tulis apa? Bawahnya apa? Kasih tahu temannya. Jangan bersuara, nanti orang lain tahu. Nah, dugaan itu menduga. Itu kayaknya aroma ini deh. Nah, kayak gitu. Ya, nanti ditulis di situ. Oke. Lagi nah, sudah. Menurut kamu kekuatan aromanya?
Misi yang ketiga. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, ini bagian-bagian utama di hidung. Yang pertama ada yang namanya lubang hidung. Ada lubangnya semua? Berapa lubang hidung? Yang banyak sih. Lubang hidung itu ada berapa? Dua ya. Oke. Terus di hidung enggak ada rambut. Nah, rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam hidung. Jadi disaring dulu sama rambut. Kalau yang pertama lubang hidung itu tempat sebagai pintu masuk udara saat kita bernapas. Tadi pas mencium aroma itu yang pertama itu lewat dari lubang hidung. Terus yang ketiga itu ada bagian utama selang lendir. Selang lendir itu menjaga kelembapan udara dan menangkap kotoran serta kuman. Nah itu selang lendir. Dan yang keempat ada saraf pembau. Itu fungsinya untuk mendeteksi bau dan mengirimkan sinyal ke otak. Itu adalah bagian utama dari hidung. Coba ada yang sudah jawab? Rongga hidungnya rambut hidung. Rongga hidung itu bukan rambut hidung, tapi rongga yang ada di apa yang sebelum saluran. Ya, saluran. Jadi bagaimana kita bisa mencium bau? Yang pertama, bau itu datang dari aroma. Aroma itu masuk ke hidung melalui lubang hidung, kemudian masuk diterima oleh saraf bau. Nah, saraf itu mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa mengenali apa yang tadi seperti yang tadi kalian sudah lakukan di beberapa sampel. Itu kalau juga termasuk ke bagian itu yang rambut itu
Bagian dalam hidung. hidung. Nah, jadi yang paling luar itu yang paling kelihatan sama kita lubang hidung. Terus yang di rongga itu tadi ada apa? Ini di dalam rongga hidungnya ada rambut dan selaput lendir. Tuh. Yang ketiga ini bagian dalam, berarti yang tidak kelihatan sama kita. Itu ada yang namanya saraf pembau. Saraf pembau itu untuk mendeteksi daun. Oke, sudah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami Bagian dalam hidung atau Bagian dalam itu tadi nomor berapa coba? dua. Bukan. Bukan. Nomor? Ya. Ayam rongga hidung. Tadi rongga itu apa? Yang ada di rongga sini. Ada apa tuh? Ada dua. Ini lubang hidung. Rambut dan hidung. Selaput. Ya. Itu yang ada di rongga Bu, yang rongga hidung teh salah satu lendir sama dua. hidung. Ada dua. Dua ini. Oh, boleh. Di rambut aja nggak sempat. Di rambut aja sih. Itu rambut hidung sama siram. Rambut dari hidung. Dulu memang rambut hidung. Nyari buat Fungsinya ya, yang di tabel ini fungsinya apa? Sudah dituliskan? Sudah dituliskan? Oke. Di situ ada pertanyaan nomor 1. Bu, bagian hidung apa yang bisa kita lihat dari luar? Lubang hidung. Langsung ditulis. yang mana itu? Itu pertanyaan nomor 1. Masih divisi 3. Pertanyaan nomor 1 ini. Itu
Oh ya, apa? Tadi kan sudah nih berempat ya, aroma. Jadi aroma itu fungsinya pertama. Nah yang ini pilih api. Nah ini kan apa kan ada benda masuk ke laba-laba. Dikenal oleh siapa? Tadi yang mengenali bau itu siapa? Kita dapat mengenali apa benda? Terus dikenali oleh siapa? Yang mengenal bau itu siapa? Bagian apa? Terus kita dapat mengenali apa jadinya? Mengenali apa? Ya, yang ini. Belum ditulis? Oh ditulis. Oh nah nanti itu ya. Tapi aroma dari benda itu masuk ke lambung. Dikenali oleh apa? Siapa yang mengenali bau? Mengenali bagian apa dari tubuh? Jawabannya silahkan kalian diskusikan di misi yang keempat.
Tolong ditulisin nomor. Tapi nanti di akhir ada soal evaluasi sama jurnal refleksi kayak biasa. Misi yang keempat, ini tadi memasuki sisi kan? Dalam minuman penasaran menurut kelompokmu Jadi kalau punya film, nah kita bisa karena apa? Ya itu sudah jawabannya. Ada apa? Ya, bisa mencium. di lantai tempat yang kata apa? Mana apa?
Udah? Udah. Ya mah, aku harus udah Oh yang itu ya, pede banget dia. Aku lagi kayak gambarnya ya dia. Yang mau gini, yang mau gini. Kata orang coba. Oh, yang fotonya yang
Kalau ini ada nggak yang dikenal ya? Semuanya tahu? Oke. Kalau ini ada yang sulit ya dikenal? Ya. Yang bisa dikenal kenapa? Jawaban kalian semuanya betul. Nah, misi yang ketiga
Oke, sekarang mengisi soal evaluasi formatif. Nanti kalau sudah selesai dilanjutkan sama jurnal refleksi. Ini soalnya. Ada yang ini dulu ya, Bu? Ya. Oh. Diapain ya? Boleh kalau udah nanti besoknya untuk soal formatif nomor 3 di situ seharusnya ada nomor ya. Yang nomor 1 itu aroma masuk, 2 itu saraf, 3 informasi, 4-nya kita dapat mengenali bau. Nanti kalian urutkan. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan.
Jadi coba jadi jawaban sebelum sama aku sama anak sekolah. Ayo cepat biar makan bareng-bareng. Aku pikir apa yang ini apa? Nanti Indonesia, Indonesia nanti. Kira-kira.